Oke. Gak ada fasilitas. Kita jalan dulu ya, ini kita lagi naik Oke, mobil kalau gitu saya beragak ucapkan selamat sore semuanya. Sore. Sampurasun. Sampurampes. Alhamdulillah, akhirnya ada yang jawab Pak Ahmad. Soalnya dari tadi saya bilang Sampurasun gak ada yang jawab Bapak Ibu. Karena kebanyakan penumpangnya dari luar kota Bandung ya, Bapak Ibu Kang Teteh. Tapi pastinya ada kan sekarang yang dari luar kota Bandung? Iya. Oke, gak apa-apa. Isoknya nomor berpikir sana ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Yang dari luar kota Bandung, saya ucapkan selamat datang di Bandung dan juga selamat datang di Bis Bandros. Semoga menikmati perjalanan naik Bis Bandros kali ini. Kalau gitu, sudah siap semuanya? Oke. Siap mau kemana? Siap ke Bandung, Surabaya. Siap ikutin tetehnya. Yang di belakang ada yang bilang jalan-jalan. Jalan-jalan apa lagi pada duduk? Kering-kering. Oke, karena sudah siap, boleh dipasang dulu sapu pengamannya. Kalau ada. Oke, bagus. Fokus ya Bapak Ibu Kang Teteh. Oke, karena sudah siap, jadi langsung kita mulai perjalanan kita keliling Bandung naik Bandros atau Bandung Tour on Bus. Yang hari ini Bapak Ibu ditemani sama saya di sini sebagai tour guide atau pemandu wisata. Saya dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Perkenalkan, nama saya Septiani Putoyo. Panggil saja Tayu Putoy atau Neng Putoy silahkan. Bukan Neng Sotoy ya Bapak Ibu, tapi Putoy. Dan meskipun nama saya banyak yang bilang katanya mirip kayak orang Jawa Putoyo, tapi mohon maaf sama USA ya Bapak Ibu. Tahu USA? Betul sekali, orang sudah asing ya Bapak Ibu. Jadi kalau panggil harus Neng, kalau nggak Teteh ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, tapi juga ditemani sama pilot saya hari ini. Namanya Pak Ahmad. Boleh kita say hi dulu sama Pak Ahmad ya? Selamat sore katanya Bapak Ibu. Sore juga untuk Pak Ahmad. Pak Ahmad ini kebetulan dari Dinas Perhubungan, sama seperti Bis Bandros ya, dari Dinas Perhubungan juga. Dan sebelum kita mulai Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya saya memberitahukan dulu peraturan yang ada di Bis Bandros. Sebagian peraturannya sudah ada di atas kanan kiri jendela. Nah, yang paling tidak boleh itu hanya merokoknya saja. Hanya merokoknya saja. Mau untuk makan dan minum masih saya perbolehkan. Silakan Bapak Ibu mau cuma 9, 10, 11 di Bis Bandros maka saya izinkan. Tapi saya mohon untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi buang sampahnya keluar itu tidak boleh ya. Buang ke tempat sampahnya sudah kami sediakan di belakang. Kalau nggak salah tadi saya jemputnya di jalan kursi sebelah sini. Bapak Ibu, ada di belakang ya. Oke, siap aman. Nah, dan juga ada yang saya tambahkan peraturannya Bapak Ibu. Bukan saya yang tambahkan, tapi Pak Ridwan Kamil yang menambahkan ya. Dan buat Bang Tete, dua hal yang diharapkan katanya ketika naik Bandros. Yang pertama tidak boleh cemberut, yang kedua tidak boleh tidur. Ya itu alasannya kenapa kursinya keras kayak gini. Biar Bapak Ibu tidak nyaman gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya kursinya dikasih yang empuk, udah mas saya ngomong sepanjang jalan, terus kena angin, anginnya bukan angin cepat-cepat, yang angin gelembung gini. Ya, Bapak Kang Teteh. Nah jadi gitu untuk peraturannya ya Bapak Ibu. Karena saya nggak mau lagi dengan penumpang saya di sini sama Pak Ridwan Kamil. Ayo dulu. Benar, penumpang saya kena sini Pak RK dan di sininya bukan langsung tapi dibikin postingan di Instagram. Ya, bunyi postingannya itu kalau nggak salah mau keliling Bandung naik Bandros atau mau ikut ceramahnya Mama Deni. Naik Bandros. Itu kata Pak RK ya. Bapak makanya saya selalu mengingatkan ketika naik Bandros saya mohon untuk tidak tidur dan juga tidak cemberut. Ada CCTV juga soalnya Bapak Ibu. Ya nggak akan saya beritahukan di mana soalnya takut Bapak Ibu udah ada. Nah itu untuk peraturannya. Kalau bonusnya kita di Bandros juga nggak cuma keliling sampai nengok kanan kiri saja, tapi kita juga di Bandros sampai belajar sedikit tentang gedung-gedung bersejarah yang ada di Kota Bandung. Meskipun saya bukan sejarawan, saya akan ceritakan sedikit apa yang saya tahu tentang gedung-gedung bersejarah di Kota Bandung. Baik Kang Teteh, salah satunya sebelah kanan ada gedung Sapal. Kalau sebelah kiri ini ada kantornya Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Insya Allah ini kantornya mertua saya. Ya, Taman Maluku. Alhamdulillah ya Allah ada yang ngambilin juga ternyata. Ya doain aja semoga saya jodoh sama anaknya Pak Dadang. Tapi masih SMP Pak. Nah ini untuk bangunannya Bapak Ibu Kang Teteh. Kantornya Bapak Pangdam ini sudah ada dari tahun 1913. Dibangunnya selama 3 tahun yaitu sampai tahun 1916. Dan nama asli dari gedungnya adalah Palais Pandelecher Komandan. Cuman karena kita orang Sunda agak susah mengatakannya, jadi kita lebih mengenal dengan sebutan kantornya Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Dan selain ada kantornya Bapak Pangdam, yang sebelah kanan ada patung Bapak Ibu. Ini sejarahnya agak panjang Bapak Kang Teteh, cuman kakak mau difoto. Sini. Saya beritahukan mitos yang paling terkenal dari patungnya Pastur yang barusan Bapak Ibu. Jadi orang Bandung mengenal patungnya Pastur pada berat itu karena satu mitosnya. Mohon maaf, 2 mitos yang terkenal.
Yang pertama yang paling Pertama, terkenal itu wanginya. buku yang dipegang sama patung pancur tadi. Oh, Yang hari beda-beda aroma. Ya, dan yang paling terkenal itu katanya di jam 12 siang tentunya selalu menghilang Bapak Ibu. Oh gitu. Ya, menghilangnya kemana Teh Utoy? Jajan mie pacok di depan. Ini kebiasaan penumpang saya ya. Kalau kita bahas yang orang-orang pasti mukanya langsung. Tenang Bapak Ibu, kata itu hanya mitos. Yang namanya mitos benar atau tidaknya mau lagu? Namanya juga mitos, misteri no atos atos. Almahera. Nah itu bentuk patungnya pastur pebrak yang ada di kawasan Muncul nih. Maulukan Park atau Taman Muncul. Maluku. Nah kalau sekarang kita Nggak di ya? kawasan Almahera, Jalan Almahera. Nah, jadi kalau Bapak Ibu naik Bandros ini kita keliling sebetulnya nggak cuma di Bandung aja, tapi sambil di Indonesia. Ya tadi kan kita dari Maluku, terus Bapak Ternate, barusan di Ambon, sekarang di Halmahera. Dari Halmahera kita ke Riau, Riau ke Banda, Banda langsung Asia Afrika. Coba ongkosnya tadi berapa? 20.000. Pernah Bapak Ibu keliling Benua 20.000? Coba di Bandung. Bapak Ibu akan tahu. Nah ini dari Halmahera kita baru ke Riau. Atau nama jalannya bukan Riau kalau sekarang, tapi LLRE Marta Dinata. Yang ini dulu terkenal karena jadi perumahan elitnya orang-orang Eropa. Dan nama jalannya dulu dikenal dengan Rio Strat Bapak Ibu. Tahun 2000-an barulah dikenal sebagai salah satu pencari outlet yang terkenal di Kota Bandung. Cuman untuk nama jalannya, biasanya penumpang saya lebih enak bilang Riau ketimbang jalan LLRE Marta Dinata, betul? Coba menurut Bapak Ibu lebih enak kita bilang jalan Riau atau LLRE Marta Dinata? Boleh diulang bareng-bareng jalan LLRE Marta Dinata? Iya aja deh. Nanti bener ya, orang Sunda mah nggak mau susah nggak mau ribet Bapak Ibu. Sama kayak Insinyur Haji Juanda, kita mengenalnya dengan jalan. Ya aku enak di sana. Ya aku baik-baik betul-betul dan kalau ya. Nah, untuk factory outletnya yang terkenal di kawasan Jalan Riau ada di depan sebelah kanan Bapak Ibu. Kita belok dulu ke Banda, factory outletnya di depan. Kalau Setiabudi kan punya rumah mode. Nah, kalau Jalan Riau ini ada. Kalau yang saya tunjuk bukan nasi kapaunya ya Bapak Ibu. Bukan nasi kapaunya, itu sih Bapak Ibu biasanya nasi kapau. Oh iya. Nah, tapi yang sebelahnya, yang belakangnya ada Heritage Factory Outlet. Kedai Pak Ciman. Nah ini salah satu FA yang terkenal di Jalan Riau. Dulunya bekas rumah dinas dan direkturnya gedung sate. Itu alasannya juga kenapa Factory Outletnya diberi nama Heritage. Artinya bangunan warisan dari masa penjajahan Bapak Ibu makanan. Dan juga kalau untuk gedung satenya ada di bagian depan Bapak Ibu. Cuma untuk sekarang karena kita naik ini berangkat, ini kita lewat belakang ya Bapak Ibu, karena kita nggak lewat depan. Kita lewat bagian belakang dari gedung sate. Dan sayangnya si mbak yang jualan satenya udah nggak ada Bapak Ibu. Hanya tadi ada yang sempat tanya kan lewat gedung sate dong. Saya pengen tahu makanan satenya yang enak di mana. Saya tunjukkan tempatnya, tapi untuk yang jualannya udah nggak ada. Karena ini udah jam 4 ya. Biasanya simbolnya ini tutupnya di jam 1. Di belakang tadi. Nah ini gedung satenya ada di depan kita. Dan kalau kita bahas gedung sate sudah pasti yang terkenal. Mana itu suka satenya? Yang di atas. Tuh Bapak Ibu. Kita tengok sekarang. Nah tadi itu untuk penjual satenya ada di depan sebelah kanan Bapak Ibu. Yang bikin orang-orang insecure sama sate jandok, itu jualannya nggak pakai gerobak, nggak pakai tenda, tapi bakarnya di trotoar langsung. Cuman antrinya tadi sampai sini. Iya, kalau sekarang udah habis. Ini yang ada pembatas warna oranye Bapak Ibu. Nasi kuah jualannya di sini biasanya. Namanya sate jandong Bu Ayu. Coba angkatnya. Sekarang kita ke gedung satenya. Boleh ditengok bagian atas. Oh, ini gedung itu sate tusuk nih. satenya. Jadi ada berapa tusuk? Gedung sate, gedung sate. Ada berapa tusuk? Berapa? 1, 2, 3, Ada berapa 4, tusuk? 5. 5 ya? Kalau tuh betul. Kalau tusukan satenya cuma ada 6. isi dari bulatannya berapa ada? 6 gedung sate. Buka sopsnya. 6 ya? 6. Sate jandong. Iya. Katanya dia satu. 5. Kelihatan yang bilang 5 kelihatan lapar kayaknya. 6 ya? 6. Lapar ini mah. Berapa Pak? 6. Betul sekali. Jawabannya ada 6. Bapak betul jawabannya Bapak. Saya Oke. kasih aja mau. Hadiahnya spesial buat Bapak karena jawab betul. Spesial banget hadiahnya buat Bapak. Turun dulu. Diantar ke rumah maksudnya Pak. Oh gitu. Oke. Memang nggak betul, tapi betul jawabannya Bapak. Yang di atas itu isinya ada 6. Kalau tusukan sate itu fungsinya sebagai penangkal petir. Kalau isinya ada 6,
itu modal yang dikeluarkan ketika dibangunnya gedung sate, yaitu 6 juta gulden mata uangnya Belanda. Kalau dirupiahkan dulu kurang lebih setara dengan 426 miliar rupiah. Yang sekarang mungkin sudah mencapai triliunan. Karena kan untuk rupiah dulu sama sekarang sudah pasti berbeda jauh. Ya, dan nama aslinya gedung sate dulu menggunakan bahasa Belanda. Sekarang diganti jadi nama makanan karena orang Sunda terlalu susah menyebutkan nama aslinya gedung sate. Coba saya tanya lagi Bapak Ibu, lebih enak kita bilang gedung sate, hebe atau khabar apa betul Ibu? Sate. Ibu akan kata karena memang lebih mudah. Ya, Ibu akan kata sebetulnya kata saya juga hebe lebih mudah Bapak Ibu. Cuman karena sudah melekat sate, jadi sampai sekarang kita sebutnya gedung sate. Dan yang saya pikirin dari awal ngebandel sampai sekarang, untungnya yang keluar duluan sate bukan cilok. Bayang kalau cilok duluan yang keluar. Aduh, cilok. Berarti nanti pas masuk perintah Bapak Gubernur melantik wali kota di gedung Cilok. Misi tujuan kami. Gak enak kita dengar ya. Nah itu untuk gedung satenya. Kita lanjut. Yang sebelah kiri ada. Bapak Ibu salah naik bandar mas. Soalnya kalau naik bandar semalam gitu tuh kayaknya ngomong langsung disautin. Tumpahnya. Nah, oke, nah untuk yang sebelah kiri tadi di belakang Bapak Ibu itu ada Seman 20 Bandung. Sempat terkenal karena jadi tempat syutingnya film Lagi Dilan. makan Bang Gire. Tahu film Dilan Bapak Ibu? Ya, tempat syutingnya saya sama Pak Ahmad. Ya, Dilan Pak. Cuman Dilannya udah pensiun Pak. Ya. Berarti tahu kan Bapak Ibu Pak Dilan ya? Nah, tempat syutingnya tadi Seman 20 Bandung. Bapak Ibu akan foto. Kalau yang di depan ini bukan wayang. Video ini. Begini aja Bing. Masih aja. 5.000 aja Bing. 5.000. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah itu Bapak Ibu untuk Seman 20 Bandung yang sempat terkenal karena jadi tempat syutingnya film Dilan. Dulu dikenal dengan sebutan SPG 2 atau Sekolah Pendidikan Guru 2 yang bangunannya sudah ada dari tahun 1930-an. Berubah jadi Seman 20 itu di tahun Kota 1986. Bandung. Nah sekarang juga jadi Bang sekolah Neo. favorit di Kota Bandung. Alasannya karena sempat jadi tempat syutingnya Dilan. Gara-gara Dilan jadi sekolah favorit. Ya. Oke. Kita lanjut dari Seman 20. Sekarang kita dari kawasan Jalan Lombok. Kalau di Lombok kita biasanya bahas kuliner Bapak Ibu. Karena jalan ini juga dikenal sebagai salah satu wisata kuliner di Kota Bandung. Cuman yang saya rekomendasikan hanya 2. Ya, tapi ini juga bukan restoran. Ih, Bapak pedagang tahu loh kaki kita lima. lagi itu loh. Ini Dia salah tes satunya yang kita pakai tenda. Devi loh. Namanya Cwimi Ayam. Lagi di mana? Lagi di mana? Ini Devi terkenal. dia lihat berapa jam betul dia sekali. bangunnya dia Bukan cuma dari 30 menit. makanan, Iya. tapi si akang yang jualnya juga sempat viral. Soalnya banyak yang bilang mukanya mirip sama Ariel Noah. Itu yang saya dengar dan saya juga sudah buktikan, alhamdulillah. Bohong. Saya kasih peringkat nomor 2. Yang paling enak kayaknya di Bapak Ibu sebelah kanan kita ada Lombok namanya. Yang pakai gerobak juga. Itu paling terkenal. Bahkan banyak yang bilang lumayan unik katanya Bapak Ibu. Karena si kuah dari Lomi ini mirip dengan makanan nasi Papua. Apa namanya? Papeda. Ini makanan kalau si kuahnya itu agak kental. Papeda, baiklah papeda. Harganya berapa tahu tuh? Rp25.000 per porsinya Bapak Ibu. Dan punten mohon maaf ini kita bukan endorse ya. Bukan. Ini mah saya merajin aja karena sering banyak yang tanyakan untuk makanan yang enak-enak di mana? Nah, saya sebutkan yang ada di Jalan Lombok. Itu dia Lomboknya. Kalau sekarang kita lanjut dari Lombok masuk ke Aceh. Jalan Aceh ini terkenal dengan rumah kentang Bapak Ibu. Oh, makan kentang. Oke. Oh, Sebelah bebek. kanan kita rumah kentangnya. Boleh ditengok bareng-bareng masih horor tuh Bapak Ibu rumah kentangnya. Masih orang nggak nih? Masih horor kan? Nggak tahu. Jelas sudah tidak horor karena sudah berubah jadi restoran. Namanya Rumah Kentang 1908. Sekarang gantian yang horor bukan rumahnya, tapi harga makanannya.
Bisa aja. Ada horor di dompet Bapak Ibu. Dan juga untuk 1908 itu diambil dari tahun dibangunnya rumah kentang. Yang mitos dari rumah kentang, rumah yang terkenal itu kalau nggak mau kentang, hantu anak kecil yang tidak sengaja masuk dalam urusan isinya kentang. Mitos Makanya ya? di film yang diperankan sama Teluna Maya juga ceritanya sama Bisa seperti itu. beneran tuh. Teguh Kangka. Tetapi kalau dilihat sebelum kita kenal karena mitos rumah kentang, dulu ini bekas sekretariat komunitas Freemason Bapak Ibu awalnya. Ya tapi karena orang Bandung mah lebih dekat atau lebih kenal sama mitos ya Bapak Ibu, jadi kita kenalnya dengan Backsound. mitos. Kan dulu ini belum seberapa, nanti pas selamat semantikan dan itu masih keluar suara tensinya. Nah itu bentuk rumah kentangnya. Baik Kang Teteh. Kita lanjut dari rumah kentang. Untuk yang sebelah kiri ada kodiklat atau nama aslinya yang di atas Bapak Ibu. Lihat, Jarbeurs, Jaardeurs. jangan dilihat batunya yang paling atas ya. Jangan dilihat batunya yang paling atas, jangan dilihat. Jangan dilihat. Emang bisa dilihat nih? Lihat nama aslinya aja Bapak Ibu tadi, Jarbeurs. Itu dari bahasa Belanda, Jar artinya pasar, beurs itu tahun. Jadi ini dulunya tempat diadakan pasar tahunan orang Belanda tahun 1920. Kalau sekarang sudah menjadi tempat pendidikan TNI Angkatan Darat. Gedung Kodiklat atau Jarbeurs Bapak Ibu Angkatan. Nah kalau yang sebelah kanan yang tadi bagian belakang ada patung pastur, ini Taman Maluku namanya atau Mauludan Park, yang juga menjadi salah satu taman tertua di Kota Bandung. Salah satu yang tertua Bapak Ibu, dan ini konsepnya kurang lebih sama seperti Taman Lansia, yaitu mengusung konsep hutan di tengah kota. Lanjut dari Taman Maluku balik lagi ke kantornya mertua saya. Lewat ini kan udah ya Bapak Ibu. Kita lanjut sama yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri Bapak Ibu akan teteh, ini ada gedung DPO namanya. Itu singkatan dari bahasa Belanda, Departemen van Oorlog, yang artinya Departemen Peperangannya Tentara Hindia Belanda dulu. Atau kalau orang Sunda menyebutnya Gedong Sabau. Mulai lagi. Gedong Sabau, dan biasanya juga orang Bandung zaman sekarang tuh banyak menyebutnya sebagai kembarannya Lawang Sewu. Kan kalau Lawang Sewu di kota Semarang 1000 pintu, di Bandung 1000 jendela. Percaya nggak Bapak Ibu, ini jendelanya ada 1000. Kalau nggak percaya dihitung aja. Iya, kalau sama percaya aja Pak. Soalnya kalau nggak percaya takut disuruh ngomong. Siapa ya soalnya Bapak Ibu nggak tahu banyak ya jendelanya. Kita berbedanya, kalau di Semarang pintu, kalau di Bandung jendela. DPO atau Departemen Van Oorlog. Dan yang sebelah kanan ini Taman Edukasi di Kota Bandung Lalu Lintas atau Incident Park, sudah ada dari tahun 1858. Dan yang sebelah kiri, nah ini baru ada SMA 3 dan 5. SMA 3 dan 5 atau HBS yang kurang lebih dibangun tahun 1906 Bapak Ibu. HBS ini sekolah untuk orang-orang Eropa dan Belanda. Itu singkatan dari Burger School to the Bandung. Dan yang pada sekolah di sini terkenal kalangan kelas atas Bapak Ibu katanya. Seman 3 itu terkenal karena mitosnya bangku kosong. Kalau Seman 5 pada dengar bangku kosong Bapak Ibu? Kalau nggak salah ada filmnya. Ada film bangku kosong. Itu yang paling baru tahun kemarin ya. Bapak Ibu katanya itu diambil dari cerita SMA 3. Kalau SMA 5 yang terkenal itu ceritanya Nancy. Nah kan keluar lagi si Nancy. Tuh Aldi dipanggil katanya Aldi. Kalau Aldi apa mandi Paman? Mandi. Oke, nah kalau untuk SMA 5 terkenal karena mitosnya Nancy. Jadi Nancy ini dulu di Belanda yang bersekolah di sana. Diceritakan Nancy ini sempat loncat di jendela yang ada di lantai 2 SMA 5. Dan sampai sekarang mitos yang terkenal jendela tempat loncatnya Nancy itu nggak pernah ketutup, dan kalau ketutup pasti kebuka lagi. Baik, itu mitos yang terkenal. Tapi saya ingatkan lagi, yang namanya mitos benar atau tidaknya walau alam, namanya juga mitos alias misteri matos. Ya, kita lanjut dari Seman 3 dan 5. Yang sebelah kanan ada SMP Negeri 5 Bandung. Ini namanya Bulog udah Bapak, sama SMP juga dulunya, tapi beda pendidikan. Kalau sekarang kan SMP Bluetooth rata-rata disconnected. ada SMP. Kalau sekarang SMP kan pendidikannya 3 tahun ya Bapak, tapi kalau untuk Bulog ini di 5 tahun. Dan SMP 5 ini salah satu bangunan sekolah di Kota Bandung yang masih mempertahankan bangunan Belanda, Art Deco, dan juga bangunan nasional Melayu atau Betawi.
Nah, bangunan orang tua itu Betawi atau dilihat dari yang di bawah genteng kelihatan nggak Bapak Ibu? Itu ada renda-renda dari kayu. Renda-renda dari kayu itu namanya gigi balang. Yang biasanya bisa kita lihat di bangunan orang Melayu ataupun orang Betawi. Gigi balang namanya. SMP 5 SMP ya? Negeri 5 Bandung. Nah, ini SMP juga 5 nih. salah satu sekolah favorit Kota Bandung. Bukan paling Itu enggak. karena bukan hanya bangunannya Bluetooth saja. connected. Ini Bukan hanya Balak bangunannya Selatan. saja bersejarah, tapi juga Nandang karena Reject Balak alumni Selatan. dari SMP 5 dan SMP 2. Ini mobil. Kita lihat dulu SMP 2-nya. Ini dibangunnya tahun 1913. Nah, itu tahu. Kurang lebih sama. Kalau SMP 5 1920, ini 1913. Dan kalau SMP 2 ada tulisan apa di atas gedungnya? Ada. Itu dari bahasa Latin artinya tahun. Nah, SMP 2 dan 5 disebut salah satu sekolah favorit di Kota Bandung juga. Alasannya tidak hanya dari bangunannya bersejarah, tapi juga karena alumni dari kedua sekolahnya tadi itu banyak tokoh-tokoh terkenal. Contohnya SMP 2 yang paling terkenal ada Eyang Aider dan juga Ridwan Kamil. Kalau SMP 5 yang paling terkenal ada kakek saya yang B.J. Habibie, ada om saya Iwan Fals, kakak Iwan Raffi Ahmad, kakak Iwan Fals Tete Raisa. Ya udah lanjut aja. Ya maksudnya beda pabrik gitu. Cuma Pak Ahmad kelihatannya penumpang yang tidak suka lihat harganya mahal, Pak Ahmad langsung mukanya beda. Nah itu alasannya Bapak Ibu, karena alumninya inilah disebut salah satu sekolah favorit di Kota Bandung. Kita lanjut dari SMP 2 dan 5 yang sebelah kanan, Taman Edukasi lalu lintas Bapak Ibu atau Teteh. Ya, udah jam 4 udah tutup ya Bapak Ibu. Ya ini satu-satunya taman berbayar di Kota Bandung, namanya Taman Lalu Lintas atau Taman Ade Irma Suryani Nasution. Tapi orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Taman Iya, Edukasi, karena selain anak-anak bisa bermain di dalam, juga bisa sambil belajar mengenal tentang rambu-rambu ataupun marka Ini jalan. diganti nih Untuk harga bangunannya. tiket masuknya sekarang kini Tukar nih. Rp15.000. Itu termasuk mahal atau murah Bapak Ibu? Murah ya, kalau tiket masuknya aja. Tapi kalau dihitung dengan mahal yang di dalam itu berbayar aja. Ya, gua nggak ngerti. Dan ini dulu dikenal, yang tadi saya bilang, dikenal dengan sebutan Insulin the Park dari tahun 1858. Insulin itu artinya Nusantara. Nah itu dijadikan sebagai salah satu tempat latihannya para tentara militer Belanda. Dan Bapak Kota 1966 baru diganti namanya jadi Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Dan nama Ade Irmanya langsung aja disematkan supaya kita tetap mengingat peristiwa G30 PKI. Karena kan Ade Irma juga menjadi ya dari G30 PKI. Oke, kita lanjutkan lagi dari Taman Lalu Lintas. Sekarang kita masuk ke Merdeka Yuk. Oh, atau mungkin sekarang Jalan Merdeka ya Bapak Ibu. Nah sebelah kanan kita di depan ini ada kantornya Wali Kota Bandung. Untuk yang bagian belakang dari kantor Wali Kota yang terkenal itu kolam renang gratis ya. Ini. Cuma untuk sekarang kolamnya dikeringkan dulu karena beroperasinya cuma Sabtu Minggu aja. Dan kolam renang ini sudah pasti lama ya dikunjungi oleh masyarakat Bandung di hari Sabtu dan Minggu ya. Tapi itu hanya untuk anak-anak ya Bapak Ibu, tidak untuk orang dewasa. Apalagi ibu-ibunya nggak boleh berenang di sana. Kalau ibu-ibu berenang di sana nanti Bandung macet lagi. Banyak yang kotor. Udah mas sekarang Bandung penggantinya Jakarta, Bandung jadi kota termaju di Indonesia. Itu pertama Bandung sekarang bukan Jakarta lagi. Ya, kalau ibu berenang di sana nanti malah cuci. Dan juga kalau misalnya kita masuk ke bagian dalam dari Balai Kota, tentu ada kantornya Wali Kota Bandung dan juga beberapa taman ininya di dalam. Ada taman sejarah, ada Taman Lope, bukan Taman Lope, Taman Lo. Kalau Lope itu bukan banget. Nah itu di gede amat pohonnya. Ya, jadi kita bilangnya Taman Lope. Dan yang paling depan ini ada Taman Ibu Dewi Sartika yang paling tua. Namanya di Kota Bandung, 1865. Kalau kita membahas bangunan dari kantor wali kotanya, ini sudah ada dari tahun 1819. Awalnya hanya berupa gudang tempat penyimpanan kopi aroma, kopi orang Belanda 1819 sampai 1926. Nah 27-nya baru diganti jadi fermenter atau balai kota. Karena orang Belanda dulu menyebut balai kota dengan sebutan fermenterhuis. Nah kalau kita kebun raja, tapi tetap lebih tua yang sebelah kiri kita dari balai kota. Beragam Ini ini. yang sebelah kiri, Bank Indonesia atau di Jawa Pasifik. Kan kalau balai kota 1819, ini 1819. Di Jawa Pasifik atau Bank Indonesia. Dan salah satu bangunan di Kota Bandung yang masih mempertahankan
bunker atau orang tua tanahnya benar. Ini masih ada sampai sekarang. Tapi kebanyakan sudah ditutup. Ya, baik Bang Dada. Jadi yang masih ada bangunan dan juga perpustakaan umum yang ada di Bank Indonesia. Baik Bang Dada. Oke, kita lanjut. Oh, nggak bisa dilanjut ternyata udah sampai. Sampai. Alasan yang saya kira Udah tadi mau selesai. 3 hari 3 malam. Ternyata cuma 30. Ya kebayang juga sih kalau 3 hari 3 malam pasti penumpangnya masuk angin semua. Baik Bang Dada. Oke. Cina Construction Bank. Karena sudah sampai, kalau gitu Bank Indonesia jadi pembahasan terakhir saya dibantos. Sebelum turun saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu karena sudah menyempatkan naik bis bandrosnya. Semoga pengalamannya yang berapa kali? Pertama kali, karena pertama kali saya doakan semoga tidak puas naik bandros. Oh itu gimana? Oke, kalau gitu salam sekian dari saya. Ucok Sebastian alias Utoy cocok sebatas teman tanpa kepastian. Pantunnya untuk Bapak Ibu, makan jagung, pakai saus, main ke Bandung, jangan lupa naik. LP Sukaisi makan bihun, terima kasih Antun Nuhun. Kopi baik jangan diminum, saya dan Pak Ahmad pamit. Assalamualaikum.